Halo pencinta film, selamat datang kembali di Jalan Cerita. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan seorang petugas polisi dari divisi operator telepon gawat darurat yang mengalami trauma berat karena seseorang harus tewas ketika mengikuti instruksi darinya. 911, what's your emergency? I'm at the Beverly Resort. My girlfriend, 911, where's your emergency? please, I need assistance right away. Cerita berawal dari seorang petugas polisi bernama Jordan. Diketahui, Jordan adalah seorang petugas dari divisi operator gawat darurat. Saat sedang bekerja, ia mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Leah. Ia sangat ketakutan karena ada orang asing yang berusaha membobol rumahnya. Saat yang bersamaan, Jordan segera menggali informasi tentang Leah dan lokasinya. Setelah itu, ia memberikan informasi tersebut kepada para petugas polisi yang dekat dari lokasi kejadian. Saat sedang berbicara dengan Jordan, orang asing itu memecahkan kaca pintu rumahnya. Leah sangat panik dan ketakutan. Jordan yang mendengarnya pun segera meminta Leah untuk bersembunyi di kamarnya. Leah segera mengikuti petunjuknya dan berlari menuju kamar. Saat sampai di kamarnya, ternyata pintu tersebut tak dapat dikunci. Leah semakin ketakutan karena hal itu. Jordan mempunyai rencana agar Leah membuka kaca dari kamarnya. Di saat yang sama, pria asing itu sudah ada di dalam rumah. Ia segera mencari keberadaan Leah. Sampainya di kamar, pria itu melihat jendela kamar yang terbuka. Ia berpikir kalau Leah sudah kabur dari sana. Pria itu pun segera turun untuk mengejarnya. Jordan kembali berbicara dengan Leah. Ternyata ia bersembunyi di bawah kasur karena instruksi dari Jordan dan memintanya untuk tak mematikan teleponnya. Jordan juga bilang kalau para polisi sebentar lagi akan tiba di sana. Tapi tiba-tiba telepon tersebut terputus. Dengan segera Jordan menghubunginya kembali. Tetapi suara dering dari telepon tersebut membuat pria asing itu kembali ke kamar Leah. Tiba-tiba Leah pun ditarik oleh pria tersebut. Pria itu segera mengambil teleponnya. Jordan yang mengetahui hal itu segera menyarankan pria tersebut untuk segera pergi karena sebentar lagi para polisi akan tiba di sana. Bukannya pergi, pria tersebut malah mengajar Leah sehingga teleponnya pun terputus. Leah? Jordan merasa sangat terkejut dengan hal itu. Ia segera pergi ke ruangan istirahat untuk menenangkan diri. Seorang wanita bernama Maddie pun datang menyusulnya. Diketahui bahwa Maddie adalah kepala dari divisi tersebut. Di dalam ruangan itu, Maddie bertanya pada Jordan apa yang sebenarnya terjadi, juga kenapa Jordan menelponnya kembali. Masih dalam keadaan terkejut, ia pun berkata kalau itu terjadi begitu saja. Esok harinya, berita tentang penculikan Leah pun sudah menyebar. Jordan yang berada dalam mobil segera mematikan radionya untuk tidak kembali teringat akan kejadian itu. Sesampainya di kantor, ia terlihat masih trauma dengan apa yang terjadi tadi malam. Ia berusaha melupakannya dan mencoba mulai bekerja kembali. Di saat yang sama, berita tentang penculikan Leah pun muncul di TV. Jordan sangat terkejut karena mengetahui Leah sudah tewas karena penculikan yang dialaminya. Saat menenangkan diri di atap, Paul kekasihnya datang untuk menenangkannya. Saat berbicara, Jordan mengatakan kalau ia berencana untuk berhenti dari pekerjaannya. Hari demi hari berlalu. Terlihat dua orang wanita bernama Casey dan Rachel sedang berjalan bersama. Di saat yang sama, Rachel mendapatkan telepon dari pacarnya yang ingin bertemu. Di tempat lain, Jordan sudah berhenti dari pekerjaannya. Kini, ia bekerja sebagai pelatih bagi para operator gawat darurat baru di kepolisian. Di sana, ia menjelaskan bagaimana caranya untuk menangani para pelapor. Setelah itu, Jordan membawa para siswanya untuk berkeliling kantor tempat kerja mereka nantinya. Jordan juga menjelaskan ketika sedang bekerja, mereka juga dapat melakukan konsultasi dengan dokter yang ada di sana. Seorang siswa pun bertanya, apa yang harus mereka konsultasikan? Jordan menjelaskan kalau pekerjaan ini mengharuskan kita untuk tidak terbawa emosi dan tidak terlibat langsung dengan seorang pelapor. Jordan kembali menambahkan, mereka juga jangan pernah berjanji kepada penelpon jika mereka tidak bisa menepatinya. Setelah itu, Jordan membawa mereka untuk melihat tempat kerjanya. Casey dan Rachel sedang berada di tempat makan. Mereka berdua berbicara tentang pacarnya.
Juga, Rahel meminta Casey untuk mencari pacar. Ketika sedang mengobrol, ia teringat untuk menjemput adiknya dan segera pergi meninggalkan Casey sendirian. Ketika Casey akan pergi, ia melihat handphone Rahel yang tertinggal dan kemudian membawanya. Saat sedang berjalan di parkiran, Casey terkejut dengan mobil yang hampir menabraknya. Ketika pengendara mobil tersebut turun, dengan segera pria itu menangkap Casey dan membawanya. Oh my god. Oh, awesome, it's broken. Di dalam ruangan, Jordan menemui seorang wanita bernama Brooke untuk menjelaskan apa yang ia kerjakan di sana. Di saat yang sama, Casey sudah sadar dari pingsannya, tetapi ia sedang berada di dalam sebuah bagasi. Ternyata, Casey diculik oleh pria yang tadi hampir menabraknya. Saat itu juga, ia mengambil telepon Rahel dan segera menghubungi 911. Saat itu, Brooke yang menerima panggilan dari Casey. Karena pengalamannya yang belum cukup, ia pun terlihat sedikit panik. Jordan yang masih berada di sana pun segera menghampiri Brooke dan ikut mendengarkan percakapan mereka, sekaligus memberitahu Brooke apa yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Brooke yang tak dapat mengendalikan keadaan pun meminta bantuan dari Jordan. Masih dalam keadaan trauma dengan kejadian dahulu, akhirnya Jordan mengambil alih percakapan dan mulai berbicara dengan Casey. Di saat yang sama, Maddie pun menghampiri mereka. Jordan terlihat sangat panik akan hal itu. Maddie mencoba menenangkan Jordan agar ia dapat fokus dengan panggilan tersebut. Saat itu, Jordan segera meminta informasi terkait penculikan yang Casey alami. Setelah mendapatkan informasi, Jordan segera meminta semua unit polisi untuk mencari kendaraan yang menculik Casey. Great. Any available units kidnapped in progress? Suspect is white, male, 30s, and a 4-door maroon. Any available unit code 3? 816 en route, code 3. Jordan terus berkomunikasi dengannya untuk mencari tahu kemana ia dibawa. Saat itu, Jordan menyimpulkan kalau Casey sedang berada di jalan tol. Ia pun segera memberitahu polisi untuk pergi mencarinya di sana. Setelah itu, Jordan kembali bertanya tentang mobil yang membawanya. Di sana, ia menyuruh Casey untuk menghancurkan salah satu lampu belakang mobil itu agar polisi mudah mencarinya. Setelah berhasil dihancurkan, Jordan meminta Casey untuk melambaikan tangannya keluar agar orang lain dapat melihatnya. Setelah Casey melakukan itu, Jordan segera memberitahu rekan-rekannya mungkin ada penelpon lain yang melapor. Tak berselang lama, seorang pengendara pun melaporkan kejadian itu. Josh yang menerima laporannya pun segera memberitahu yang lain dan menanganinya. Di sana, Josh meminta pada pelapor itu untuk membaca plat mobilnya. Ketika ia dapat mengidentifikasi mobil tersebut, ternyata mobil itu milik seorang wanita tua. Dan ia juga bilang kalau penculiknya pasti menukar plat nomornya. Pelapor itu bilang kalau ia akan mendekat agar dapat menggambarkan penculiknya. Josh meminta ia untuk menjaga jarak agar tak ketahuan. Tetapi pelapor itu malah mendekat dan penculik itu pun melihatnya, sehingga ia pun segera keluar dari jalan tol. Saat itu, Jordan meminta Casey untuk memeriksa apa yang ada di dalam bagasi. Casey pun berkata kalau di sana banyak barang-barang pertukangan seperti cat dan lain-lainnya. Masih dalam keadaan mencari, ia pun menemukan sebuah skop dan mengira bahwa pria itu akan menguburnya. Jordan yang mendengarnya pun segera menenangkan Casey agar dapat kembali fokus dengannya. Saat itu juga, Jordan meminta Casey untuk membuka cat yang ada di sana dan menumpahkannya ke jalan. Setelah melakukan itu, Jordan memberikan informasi kepada para polisi yang sedang mencarinya. Ketika di lampu merah, seorang pria menegur penculik itu karena ada cat yang tumpah di bagasinya. Setelah lampu kembali hijau, si penculik itu segera tancap gas untuk pergi ke tempat sepi. Setelah itu, ia turun dan mengancamnya akan membunuh jika membuat kekacauan. Melihat rambut Casey terkena tumpahan cat, penculik itu berniat untuk membersihkannya dengan alkohol yang ada di mobilnya. Tak lama kemudian, seorang pria yang menegurnya di lampu merah pun kembali mendatanginya dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Setelah penculik itu menjelaskan, pria tersebut pun kembali ke mobilnya untuk pergi. Tetapi ia melihat gelagat mencurigakan dan berencana untuk menghubungi 911. Tak lama, si penculik itu pun menghampirinya dan menghajarnya. Perkelahian pun terjadi. Botol alkohol yang dipegangnya pun hancur dan segera si penculik menghabisi pria itu hingga pingsan. Tak berselang lama, polisi melalui helikopternya melihat mobil tersangka dan dengan segera semua personil mengepung mobil tersebut, tetapi sudah tak ada siapapun di sana. Ternyata
penculik itu menukar mobilnya dengan mobil pria yang berkelahi dengannya tadi. Kali ini, si penculik membawa pria tersebut bersama Casey di dalam bagasi. Casey mencoba menghubungi Jordan kembali dan memberitahu kejadian yang barusan dialaminya. Di saat yang sama, pria tersebut tersadar dan berteriak ketakutan, sehingga membuat penculik yang membawa mereka pun menghentikan laju mobilnya dan segera pria itu dibunuhnya. Di tempat lain, polisi masih memeriksa mobil merahnya untuk menemukan sidik jari dari penculik tersebut. Seorang dari tim forensik pun berkata bahwa penculik ini sangat cerdas karena ia menghapus semua sidik jarinya di sana. Saat itu juga, Paul melihat ada pecahan botol kaca dan mengatakan kalau penculik itu tidaklah pintar. Setelah kejadian itu, Jordan meminta Casey memeriksa pria tersebut untuk mengetahui identitasnya agar mereka dapat melacak keberadaannya. Setelah menemukan identitas di dompetnya, Jordan pun segera memberitahukan informasi tersebut kepada para polisi untuk mengejarnya. Saat berada di pom bensin, Casey mencoba untuk keluar melalui kursi belakang yang tersambung dengan bagasi. Setelah dapat keluar, Casey segera meminta pertolongan pada penjaga pom tersebut. Ketika si penjaga itu menyadarinya, ia mencoba untuk menyelamatkan Casey dengan pisau yang ditodongkannya. Masih dalam keadaan mengisi bahan bakar, dengan segera penculik itu menyemprotkan bensin ke arahnya dan segera membakar penjaga tersebut. Please help me! Please! Please help! Please! Open the door now! Please! Stay back! Di saat yang sama, petugas forensik pun berhasil mengidentifikasi tersangka dari pecahan botol yang ditemukan Paul. Tersangka itu bernama Michael Foster. Setelah mereka mengetahui identitasnya, Jordan segera memberikan informasi itu kepada para polisi lain yang sedang dalam pengejaran. Dengan segera, para polisi mengepung rumahnya, tetapi hanya ada istri dan anaknya di sana. Paul yang ada di sana pun segera berbicara dengan istrinya agar mau membantu proses penyelidikan tersebut. Ketika sedang berbicara, seorang petugas lain meminta Paul untuk mengikutinya ke ruangan lain. Di sana, mereka menemukan banyak sekali foto wanita berambut pirang yang mirip dengan Casey. Di tempat lain, Foster segera membawa mereka ke sebuah ladang. Saat akan membawanya, Foster melihat telepon di saku celana Casey. Saat itu juga, Jordan segera berbicara dengannya kalau ia sedang diburu polisi dan memintanya untuk menyerahkan diri. Saat itu, Foster mengatakan sesuatu yang membuat Jordan kembali teringat akan penculikan Leah. Dalam keadaan terkejut, ia berbicara dengan Mandy bahwa Foster adalah orang yang sama dengan penculik Leah. Michael? The only choice you have now is to turn yourself in. It's already done. It's already done. Kembali ke tempat Paul, ia melihat ada sesuatu di foto yang tergantung dari dinding di kamar. Setelah itu, ia bertanya terkait tempat yang ada di dalam foto itu pada istri Foster. Setelah mendapatkan lokasi dari foto di dalamnya, mereka pun segera pergi menuju lokasi yang sudah dilacak oleh Jordan. Jordan juga bilang pada Paul kalau Foster adalah orang yang sama dengan penculik Leah. Malam harinya, semua polisi sudah tiba di lokasi dan segera menyerbunya, tetapi mereka tak menemukan apapun di sana. Setelah itu, Mandy berbicara dengan Jordan dan bilang kalau ia membuat kesalahan karena telah menyebutkan nama penculiknya, sehingga Jordan dibebas tugaskan untuk kasus penculikan Casey. Di tempat lain, Foster mengikat Casey dan memberinya gas penenang. Foster mencoba untuk mengeringkan rambut Casey yang basah. Tiba-tiba, Casey dapat melepaskan diri dan segera menyemprotkan gas ke arah mata Foster. Ia pun segera berlari mencari jalan keluar, namun ia malah menemukan sebuah ruangan yang membuatnya terkejut. Dan akhirnya, Casey pun dapat ditangkap kembali oleh Foster. Di kantor, Jordan berusaha untuk mencari petunjuk dari percakapan mereka di telepon. Ia pun mendengar sesuatu di dalam percakapan tersebut. Setelah itu, ia pergi ke lokasi yang tadi diperiksa oleh para polisi. Di tempat itu, Jordan juga tak menemukan apa-apa kecuali foto seorang gadis pirang yang sakit. Setelah itu,
Ia pun segera berkeliling di lokasi sekitar dan mendengar suara seperti suara yang ia dengar di telepon. Setelah memeriksa, akhirnya ia pun mendapati sebuah ruangan rahasia yang ada di dalam tanah dan segera masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, ia pun segera berkeliling sehingga keberadaannya hampir diketahui oleh Foster. Dengan segera, Jordan pun pergi ke sebuah ruangan dan terkejut dengan apa yang ia temukan di sana. Tak lama, Foster masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata ruangan itu adalah ruang tempat Foster menyimpan semua kulit kepala dan rambut dari wanita yang diculiknya, termasuk rambut Leah. Jordan yang melihatnya dari dalam lemari pun sangat terkejut dibuatnya. Di sana Foster berencana untuk menguliti kepala Casey hidup-hidup untuk mengambil rambutnya. Tak berselang lama, Jordan pun datang dan segera menghajar Foster di kepalanya, dan mereka pun berusaha untuk pergi melarikan diri. Foster yang ternyata masih hidup segera menangkap Jordan dan menenggelamkannya di wastafel. Casey yang sudah sadar pun segera melukai wajah Foster hingga berdarah dan Jordan pun bisa selamat darinya. Setelah itu, mereka pun berencana untuk pergi keluar menyelamatkan diri. Saat akan mengejar Jordan, tiba-tiba Casey menusuk Foster dari belakang dengan menggunakan gunting. Foster pun mengejar Casey hingga akhirnya Jordan menendang Foster hingga terjatuh ke dalam sehingga ia pun pingsan. Saat akan melarikan diri, Casey mempunyai rencana lain untuk Foster. Mereka berdua pun kembali ke dalam ruang bawah tanah itu dan segera mengikat Foster dengan rantai. Di sana Jordan bilang kalau saja Foster menyerah, maka hal ini tidak akan terjadi. Foster bertanya kapan polisi akan tiba di sini. Casey berkata bahwa itu tak akan terjadi. Ternyata mereka berencana untuk membuat Foster terkunci di dalam ruang bawah tanah ini sehingga mereka bisa membuat skenario bahwa Casey berhasil kabur dan ditemukan oleh Jordan di hutan, sedangkan Foster menghilang. Dan film pun selesai.